Arifu Video. Selamat menyaksikan. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu JM. JM hari ini memang mendadak sekali terkait evaluasi dan kinerja JM beserta nanti yang harus kita lakukan lagi. Kebetulan tadi sebelumnya kita mengundang Pak Asrul, tapi hari ini juga ada 3 agenda. Sebetulnya saya ini jam 10 juga rapat siaga, tapi saya dulukan di sini karena sini nanti biar nggak terlalu lama gitu aja. Biar saya bergeser ke sana. Pak Asrul ya ke Sekat, ya ke Monef KSK. 2 agenda. Disuruh mulai dan suruh menyampaikan aja. Nah, ini kita di pertemuan kali ini kita yang ringan-ringan saja Bu ya. Jadi nggak terlalu berat-berat. Jadi nanti kerja kita ini kita harus menyelesaikan buku pedoman yang dulu yang pernah tertunda di tahun lalu. Kali ini yang agenda kita ya terkait sistem penjaminan mutu internal untuk prodi. Karena itu prodi sama fakultas harus punya. Di kriteria 9 itu ada monef prodi juga ada monef fakultas. Itu kita sudah mengawali, tapi sekali lagi monef kita itu kan masih di wilayah AMI. Apa juga kan AMA ya? Audit butuh akademik saja, belum masalah penelitian dan pengabdian. Kemarin di SPMI di Lumajang posisinya Bu Ama ditagih monef terkait penelitian sama pengabdian. Kita kemarin masih mewacanakan, ternyata sudah ditarik duluan sama LLDP. Pada intinya nanti tetap kita kerjasama sama LPM posisinya. Jadi nanti Bu Ama akan project di LPM, Bapak Ibu sekalian nanti memastikan di UJM di masing-masing prodi sama fakultas nanti harus termonet semuanya. Karena itu ternyata juga rutinitas. Tuh, nggak apa-apa nanti pelaporannya kita buat sesimpel mungkin, tapi sudah terlaporkan ya Bu Ama kayak gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait masalah pedoman itu nanti kita share masalah filenya saja ya, bahwa indukannya seperti itu, covernya monggo di create sendiri rekayasa. Iya, mau direkayasa, direka, terserah. Pedoman fakultas atau prodi lagi? Iya, itu nanti GJM akan megang yang fakultasnya. Oh, iya. Kalau yang UJM berarti yang prodinya. Iya. Karena nanti di kriteria 9 itu masing-masing prodi sama masing-masing fakultas harus menunjukkan pedoman sistem penjaminan mutu internal. Nah, karena sistem penjaminan mutu internal itu di universitas, itu indukannya di universitas, jadi nanti bisa di breakdown, monggo kalau mau di breakdown. Tapi usahakan jangan merubah dari isinya, karena isinya itu sudah kita sesuaikan dengan aturan dikti. Ya, kalau mau menambah nggak masalah. Oh, berarti menambah saja itu ya? Menambah saja monggo. Nah nanti pedoman SPMI itu ada 2, yang versi PPIPP sama versi MBKM. Nah itu juga sudah kita buatkan. Nanti kita share yang webnya saja. Nah nanti tinggal menyesuaikan itu, harapannya di pertengahan Desember itu, akhir Desember nanti selesai. Enggak, itu sudah ada, mulai daftar isi sudah ada semua, nggak usah kaget juga. Siapa itu? Saya. Di kata pengantarnya itu nanti tinggal tertandanya diganti dengan IJM itu saja. Tertanda, atau kata sambutannya mau diganti di grade nggak masalah, tapi tertandanya di situ adalah IJM. Ya jadi itu nanti biar ada indukannya dari universitas, backgroundnya di prodi sama fakultas. Karena nanti itu sekarang itu yang kriteria 9 itu basisnya adalah yang dicecar terus itu yang UJM karena penjaminan mutunya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di kriteria 9 itu memang posisinya itu yang dicecar nanti. Jadi kita itu nanti
tidak apa istilahnya akan menjadi apa ya, dasar untuk pemenuhan dokumen. Nah, dari awal ini kita sudah sediakan, nanti prodi itu sudah nggak kalah kabut kalau terkait penjaminan itu gitu. Dan kita nggak kalah kabut membuat semalam itu kita hindari lah, sudahlah. Dari dulu masa kita kerja lemburan terus posisinya kan, enggak, kita bergeser. Nah, nanti formnya kemarin kan sudah di Bapak Ibu kan sudah diajari terkait manajemen resiko ya. Ya, itu kita jalankan saja tetap. Jadi nanti kita, yang penting pedomannya ini selesai satu. Terus yang kedua itu manajemen race itu yang harus tetap terjalankan. Nanti saya informasikan terkait tanggalnya, kan kemarin sudah ada ya file-filenya di yang untuk prodi masing-masing prodi kan ada, Ibu Bapak kan ada semua posisinya. Masih ada. Nanti kalau belum ada bisa ditanyakan ulang ke Bu Ama ya. Jadi biar nanti sambung apakah itu tercapai atau closing problem apa enggak. Nah itu. Nah nanti terkait PPEPP nanti ada teknik model apa evaluasinya, karena kemarin juga diminta RPL-nya. Kemarin kan Bapak Ibu sudah membuat laporan terkait PPEPP ya, versi PPEPP sama versi manajemen risiko itu beda nah, tapi sebetulnya hampir sama. Kalau di istilahnya PPEPP itu kan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, terus pengendalian, peningkatan. Pengendalian sama peningkatan ini RTL-nya sebetulnya. Kalau di manajemen risiko itu RTL-nya sebetulnya. Nah terkait persentase itu sebetulnya nggak apa-apa kemarin Bu, yang di SPMI yang di SPMI itu lengkap. Ya. Hasil dari pelaporan. Kalau SPMI kemarin di yang di Lumajang itu kita sama di Sirono nyedok lama. Ya. Bukan anggota Ewon. Jadi warna hijaunya di SPMI kemarin kan Bu Ama langsung ke Lumajang dan divalidasi oleh LMI. Kita warnanya hijau langsung. Jadi hijau itu bagus. Kuning cukupan. Merah itu karena nggak punya data sudah. Kita hijau posisinya. Dihijaukan semua. Apa? Diusahakan ke hijau. Enggak, kita sudah hijau Pak. Kita pertahankan dan kita tingkatkan. Gitu ya. Karena posisi hijau semua. Hijau semua, jadi harapannya kita tetap pertahankan dan kita tingkatkan. Jadi SPMI itu memang dari dokumen yang lain, karena kita kemarin kan minta dokumen-dokumen yang lain, hasilnya hijau sudah. Alhamdulillah kan kemarin banyak yang nggak hijau ya Bu Ama yang dari itu. Jadi banyak yang SPMI itu dari perguruan tinggi lain itu posisinya memang sudah masuk di Lumajang itu karena datanya yang, jadi di sana itu ditodong sama LSD, ditodong sama LSD terkait dokumen SPMI, dokumen yang lainnya sudah diinformasikan sebelum awal pelatihan itu. Dikira mereka itu datang posisinya menerima pelatihan langsung pulang, datang ditodong datanya. Ya sudah, ya nggak punya datang ya, yang nggak punya data sebelum duhur pulang duluan ya Bu Ama ya. Nah, itu Bu Ama bertahan sampai maghrib memastikan SPMI kita baik-baik saja. Dokumen yang lain di posisi kuning semua, nggak ada yang merah. Untuk SPMI warnanya hijau. Oke. Jadi ditanyakan amal bukan Ami. ya, aman dan Ami Pak. Audit mutu internalnya mana, audit mutu akademiknya mana. Itu. Jadi alhamdulillah itu prestasi yang kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Tanpa ada kerjasama seperti itu, kita tidak bisa memasukkan list-list dokumen tersebut. Kemarin memang kita koordinasi sebelum Askom ya Bu ya. Sebelum Askom itu. Bu Ama itu sendirian, sebetulnya berdua sama Mas Rifai ya, agennya supirnya. Karena jam berapa saya pantau terus itu sampai mau maghrib ya Bu ya. Iya. Tapi ya, Saya untung belum Semerunya meletus. Itu. Jadi kita Bu Ama memang saya suruh ke Lumajang. Terus di tengah perjalanan memang Bu Ama butuh data-data itu ya, saya sambil kebetulan saya itu ada acara di rumah,
Jadi kita tetap komunikasi, file apa yang kurang, file apa ya, kita share-sharean terus. Wah. Itu ceritanya. Karena base datanya kan dari Bapak Ibu sekalian itu ceritanya. Ya memang kayak orang ujian daring gitu ya. Mana yang belum ini dijawab apa, dokumennya yang mana ya sudah kita kasih. Jadi kemarin seperti itu. Memang Pak Arif ini juga fokus untuk penataan data dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu kemarin sudah launching punya website tersendiri. Memang nggak boleh tahu ya semuanya. Artinya yang tahu pimpinan. Jadi ketika diklik dokumennya itu ada semua. Jadi rektor itu langsung buka di database-nya itu. Kalau ngeklik AMI tahun berapa itu ada. Sertifikat Bapak Ibu sekalian ada semua. Tuh di situ. Jadi kita nggak. Terakhir kemarin kan pelatihan auditor ISO 21001 2018. Kemarin persyaratan di AMI kita sudah rubah di ketika kita mengajukan ISO itu bahwa syarat untuk audit mutu internal itu ada namanya lead auditor sama auditor. Bapak Ibu kan posisinya sudah auditor. Karena sertifikatnya dapat dua, yaitu sertifikat ISO 19011 2018 sama ISO 21001 2018. Untuk lead auditornya kita sudah punya 3. Saya, Pak Asrul sama Pak Khorid, sertifikatnya sudah selesai juga lead auditor. Karena di AMI itu persyaratannya bahwa seorang auditor itu juga nanti harus diketuai oleh lead auditor. Nah, kita sudah punya itu. Nah, kemarin keterkaitan dengan akreditasi perguruan tinggi. Jadi kemarin sudah diskusi sama pihak Garuda juga bahwa di akreditasi itu nanti kedepannya kan datanya kan dibutuhkan 2018 sampai 2020. Ya. Jadi sertifikatnya itu saya sudah minta izin, saya uturkan yang 19011 2011. Karena kita yang punya aslinya kan 2018. Nah, nanti ketika ada reakreditasi, Bapak Ibu juga punya sertifikatnya. Jadi untuk pemenuhan dokumen di reakreditasi APT. Nah, tetapi sekali lagi bahwa nanti yang buatnya yang untuk SPMI itu kita buat per tahun 2018. Tapi yang pedoman MBKM itu untuk penjaminan mutu MBKM itu kita buat per 2021. Sudah itu ada sudah filenya. Kemarin sudah saya kerja, jadi sebetulnya ini kan kerjasama sama LP3 terkait hibah ISS itu. Nah, penjaminan mutu dapat untuk membuat dokumen itu. Sudah saya selesaikan dokumennya untuk pedoman sistem penjaminan mutu MBKM. Sudah. Terkait PPIP-nya 8 kegiatan sudah selesai semuanya. Sudah saya selesaikan. Itu. Nah, nanti hari ini memang saya sosialisasi itu. Dan mohon maaf ini ya Ibu Bapak, kemarin memang nggak kita informasikan terkait transport ya. Karena saya mau Bu Amma sempat nanya, ditulis saja Pak, ada biaya transport jangan. Karena fundingnya sudah beda, fundingnya LP3 dari ISS. Jadi program ISS itu penjaminan mutu MBKM. Nah, jadi kalau saya ngomong takutnya nanti saya tiap rapat ditagih terus transportnya nanti ya. Saya informasikan di awal nanti biar nggak salah paham. Tapi kalau untuk konsumsi terus terang LPM pasti rapat itu kita kasih konsumsi pastilah. Nah, mungkin itu gambaran kedepannya bahwa ada 3 poin yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian terkait pedoman SPMI yang versinya PPEPP, terus ada pedoman SPMI yang versinya MBKM, terus yang ketiga apa tadi? Ya. Kalau evaluasi kinerja nanti khususnya gini, kita sebetulnya kan kemarin banyak kendala ya. Kemarin harus LPN ya itu kesalahan khususnya. Jadi saya nggak
tahu hambatan Bapak Ibu sekalian yang dirasakan selama perjalanan 1 tahun. Memang harus kita hapus semua ya, mohon maaf ya kemarin. Karena kita kejar-kejaran dokumen. Dan PPEPP itu memang harus ada setiap tahun. Siklusnya biar jelas, siklus 1, siklus 2. Karena kalau di manajemen resiko itu harus close semua atau posisinya. Gitu. Jadi kemarin Bapak Ibu audit yang terkait AMA juga, itu kita punya closing problem itu dari dosen yang tidak mengisi sister ya, dari sekian orang itu akhirnya tinggal tersisa cuma berapa orang itu dari perjalanan terkait kehadiran itu akhirnya tinggal 2 orang atau 3 orang. Dan itu saya minta dekannya untuk memberikan asistensi khusus. Nah, ada pendampingan posisinya. Karena nggak mau saya di akhir cerita nanti kita terjadi pengulangan yang sama. Seharusnya itu sudah close dan kita bisa berpikir yang lain substansinya. Jadi sudah tidak kalau di manajemen resiko itu kita tidak mengulang pada masalah yang sama. Nah, sudah closing problem ya. Kemarin ya saya yakin ibu bapak yang jamnya bisnis ya. Pak Nusil ya? Ya, sampai terima kasih Pak Nusil. Dulu itu sampai Pak Rektornya kan kena kehadiran. Itu sudah saya sampaikan Pak Nusil. Saya bilang ini ada masalah dosennya Pak. Terus gimana? Ya selesaikan itu. Biar hadir bagaimana? Salah satunya sampai bagaimana? Saya jujur aja kan. Nah, gitu. Akhirnya apa semester berikutnya Pak Rektor beres. Terus saya bilang, ya suruh siapalah nanti yang bikin. Kan ini kalau pimpinan kan pastinya posisinya kan sibuk. Tapi kesibukan itu juga melanggar dari aturan yang sudah kita tetapkan. Nah, Pak Ambali itu berkali-kali saya kejar. Pak. Karena kita maunya closing problem. Kalau kayak gini kan yang pusing adalah UJM-nya sama GJM-nya, lengkapnya itu pusing itu. Kok tokohnya tetap gitu, sekali-kali tokoh ganti tokoh milenial. Ya. Ada tokoh milenial ini Bu Asrika ini yang selalu mendampingi tokoh milenial ini. Ya, tolong nanti kalau sipil kemarin sudah mulai dari teknik sudah mulai tinggal sedikit. Ya apapun kita berharap kedepannya kita lebih baik ya. Jadi warna hijau yang ada di SPMI-nya Yudharta itu kita pertahankan. Mungkin harus kita tingkatkan. Tapi ya itulah, itu adalah kerja keras Bapak Ibu semua. Saya ini kan hanya bagian gula-gula saja dari sini. Jadi standar kita itu sudah ketambahan yang dari standar aslinya itu kan ada 48 standar, ketambahan 8 standar. Itu 8 standar berarti menjadi 56 standar. Jadi kalau nggak salah PPPP itu seingat saya kerjakan 3 hari itu selesai. 3 hari. Itu hanya keterampilan copy paste gitu. Tapi ya tetap berpikir kalau copy paste itu ya. Karena kita tetap harus punya rujukan itu. Nah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang belilah. Biar saya tahu belilah. Nggak gawat, kaswat ini sudah. Wangian gini, kursi panas terus kamar ini kan, wah, jadi Pak Bis semua sekarang. Nggak menarik lagi jadi lagi. Saya ngomongin Bapak. Saya berharap bulilah kembali Pak Bis. Jadi beda pemandangannya ya Pak. Iya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu hambatan apa yang mungkin bisa kita jadikan bahan untuk hari ini untuk ke depannya.
Jadi selama ini memang hierarkinya yang saya tetapkan itu posisinya di GJM dulu, biar enggak rantainya nanti biar GJM-nya punya koordinasi garis koordinasi. Ya, jadi kalau rapat di LPM itu memang Kaprodi ya sama sebetulnya. Kalau di fakultas-fakultas itu ya kita undang dekannya saja, bukan masalah ini untuk meminimalkan dan memfungsikan tanggung jawab dari masing-masing pimpinan biar nggak terlalu banyak nanti, biar praktis, simple, bagaimana kerjaan itu bisa dieksekusi ya. Jadi terkait laporan-laporan itu tetap kita akan aksip Pak ya. Jadi nanti Bapak Ibu kita sudah kasih tenggang waktu, harapan kita ke depan selama-lama tepat waktu, karena nanti sekali laporan itu selesai kita masukkan ke websitenya divisi akreditasi, diunggah, nanti Pak Rektor tinggal ngecek lewat HP saja. Jadi kita sudah tidak by hard tapi by file, soft file. Ya, karena kemarin kita tanda tangan digital itu berkali-kali RPP-EPP-nya itu enggak, atau sebagainya kemarin belum tanda tangani. Tapi kalau sudah kayak gini, enak sudah, kalau lupa tanda tangan masih bisa dimaafkan. Tapi harapan saya ya jangan lupa, dilupakan terus gitu ya. Saya kira itu mungkin ada beberapa hal atau masukan saran dari Bapak Ibu sekalian terhadap kita kinerja kita nanti di tahun depan. Saya boleh masuk? Ya, monggo SPMI ya. Bapak silakan SPMI. Saya dari divisi SPMI dan juga mewakili dari LPM juga. Selain apa yang disampaikan oleh Pak Dani tadi, saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu JMPJM dalam melaksanakan evaluasi kinerja dosen setiap satu semester 2 kali pas UTS dan juga pas UAS, yaitu memverifikasi soal dan juga merekap kinerja dosen melalui sister. Kemarin kenapa melalui sister? Karena ada berbagai macam pertimbangan dan itu juga dari hasil rapat kemarin Pak ya, karena memang semester ini kan kita juga banyak dosen-dosen dari LP3 juga memberikan rekomendasi untuk menggunakan LMS dan memang dalam proses implementasinya itu tidak maksimal, kurang dari 50% dosen menggunakan LMS. Saya sudah. Maka dari itu rekapnya tetap menggunakan sistem karena memang pertimbangan beberapa hal. Karena memang ini sangat berguna untuk proses akreditasi di standar 2 atau kriteria 2 mengenai mutu Pak ya, mengenai mutu LPM, pembelajaran akademik dan sebagainya. Di situ memang dibutuhkan laporan mengenai evaluasi pembelajaran yang memang ini dilakukan berkala UTS UAS yang Bapak Ibu kerjakan juga. Jadi mohon untuk merekap dan mengerjakan itu dengan hati-hati, dengan lebih hati-hati, karena memang dari beberapa semester kemarin karena memang kita itu kopas ya. Jadi kopas itu ada yang lupa untuk mengganti headernya, namanya dan sebagainya. Jadi saya selain kompilasi juga mengedit juga. Jadi mengenai rekap kinerja dosen juga rahasia Pak. Yang merasa saja. Melalui rekap kinerja dosen juga itu memang banyak sekali tugas Bapak Ibu apalagi yang struktural double-double. Jadi ada kalanya memang dosen itu tidak mengajar tapi full ditulis 7 kali pertemuan. Nah, itu 5 kali pertemuan. Ada yang jujur 0 pertemuan. Jadi kami mohon untuk hal tersebut tetap dilaporkan seadanya. Dan kalau ada catatan atau kendala bisa dituliskan di bawah note-nya itu. Kenapa tidak menginput sister dan sebagainya. Jadi kita nanti evaluasinya itu berbasis datanya itu valid. Seperti kemarin yang Askom itu PATM itu kan ya, selain valid juga buktinya asli dari sister juga terkini dan memadai. PADC. Iya. Jadi nanti dampaknya itu ke mutu pembelajaran mahasiswa itu tidak ada yang komplain terkait dengan kehadiran dosen. Karena memang ada beberapa yang menginput itu 7, 5, 6 saya keep untuk itu, tapi saya edit ke sebenarnya. Jadi sistemnya itu saya buka,
saya cocokkan juga dengan hasil Iya. rekap dari Bapak Ibu. Memang ada yang kosong tapi ada isinya, jadi itu saya perbaiki. Jadi pelaporan kami ada versi dari Bapak Ibu, ada versi dari saya. Jadi itu saya keep beberapa semester, mohon untuk semester depan bisa direkap sesuai dengan aslinya. Dimohon maaf untuk hal tersebut, karena memang nanti jangka panjangnya berguna untuk akreditasi. Ketika akreditasi itu istilahnya asesornya ke sini Bu, visitasi. Ya, ketika visitasi nanti ketika ada klarifikasi untuk standar 2 atau kriteria 2 penjaminan mutu, nanti Bapak Ibu UJM GJM bisa langsung masuk untuk mengkonfirmasi, tidak langsung dari LPM yang menghandle semuanya. Jadi Bapak Ibu nggak kaget ketika ditanyai sudah berjalan sesuai dengan biasanya, Bapak Ibu bisa ngomong dengan sendirinya. Oh, prosesnya begini. Selama ini kan selalu kita cover dari LPM untuk akreditasi kalau konfirmasi visitasi itu. Jadi nanti kita bisa mendelegasikan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam ruang visitasi, ikut dalam proses akreditasi, dan itu bisa real lah ya ibaratnya, nggak leren sinau lagi. Jadi terdakwa. Ya, jadi ibaratnya begitu. Terus kemarin terkait dengan pelaporan SPMI yang nilai akhirnya itu hijau karena kemarin itu simbol, tidak dalam angka numerik. Jadi kemarin itu ada beberapa dokumen yang tidak ada, ya pastinya dari beberapa UJM GJM melaporkan rekapitulasinya, ada yang belum melaporkan UJM-nya. Jadi kan dokumennya kosong. Jadi saya itu berupaya mengadakan dokumen itu dengan cara cepat, yang meng-copy paste itu tadi. Cuma kan karena memang dilihatin satu-satu sama properties ya. Jadi ketahuan copy pastenya yang saya mengadakan tadi itu. Cuma saya bandingnya itu dilihat dari persentase antara kesalahan dengan banyak yang benarnya tadi. Jadi ditutupi untuk itu, jadi tetap hijau. Alhamdulillah. Perlu selebrasi. Selebrasinya keliling. Terkait untuk iya, biasanya kan Bapak Ibu itu istilahnya mengeluhkan waktu waktu deadline dan sebagainya. Jadi memang itu dari kami memang ada banyak pertimbangan Pak ya. Kurang lebih 1 mingguan untuk proses mengerjakan, dan mesti ada keterlambatan Dan setelah itu ada beberapa hari Bapak Ibu baru mengumpulkan, dan kami juga bisa istilahnya menerima sambil kompilasi Pak, menerima sambil beruntung. Maka dari itu saya juga ngapunten, saya juga sungkan kalau nagih terus via WA dengan melis itu. Sebenarnya saya seperti itu juga karena Pak Denny Pak. Disuruh Pak Denny ya? Iya, saya disungkan kalau Pak Denny. Jadi kalau Pak Denny saya seperti itu karena Pak Denny yang menyuruh Pak. Jadi saya yang list nama itu laksana. Ya, jadinya ya itu. Jadi mohon maaf untuk hal tersebut. Untuk semester ini, akhir semester, karena memang nanti kita verifikasi soal dan juga rekap akhir untuk UASnya. Jadi saya mohon untuk prosesnya mohon bisa tepat waktu. Kalaupun mundur paling enggak buatan lama-lama 2 minggu, 1 minggu paling enggak 3 hari lah maksimal. 3 hari lah maksimal. Nanti posisinya untuk timnya tetap sampai proses pergantiannya berakhir UAS Bu. Itu ceritanya, biar nutup sekalian untuk UAS, jadi laporannya biar nutup aja. Nanti biasanya begitu. Berusaha ya, biar ini cakep gitu. Saya tanya tentang terkait evaluasi pembelajarannya. Memang saya buka di Dister itu malah kalau di prodi publik ya, itu hanya 1 orang, 2 orang kalau ya memang full 7. Tapi saya nggak tahu pembuktiannya di mana, karena saya sendiri tidak bisa mengakses LMS-nya dosen-dosen di prodi. Sekarang kan dengan LMS ya. Kalau dulu Edmodo saya bisa lihat. Terus saya juga bisa lihat respon mahasiswa ketika dosennya ngisi di materi di Edmodo ya. Tapi kalau LMS ini sama sekali enggak. Terus saya sendiri sebagai dosen juga ngomong sama mahasiswa, tolong saya di LMS
mata kuliah saya direspon. Nah, saya cari mana itu saya sendiri nggak tahu. Kan? Apa mungkin saya sendiri nggak tahu dari tim UJS itu loh. Jadi saya ingin tahu ini prosesnya LMS itu. Kan harus ada evaluasi juga. LMS itu kalau nggak salah dipegang LP3 ya. Ya. Nah itu harus ada. Buka akses di situ ya. Harus ada perpaduan mesinnya, sister dengan LMS. Kalau bisa hanya dengan sister saja. Dosen bisa melaporkan, terus kemudian mahasiswa kalau bisa mengakses sister itu gitu, biar nggak 2 kali nulis lagi di LMS, nulis lagi di sister, gitu kan? Capek kan dosen itu. Dia kan mestinya kan fokus pada materi. Jadi itu yang saya usulkan. Kalau memang LMS itu nggak begitu cocok, ya ngapain nggak cari yang lain gitu. Iya, buktinya disosialisasikan ya video itu ya, tutorial tak sosialisasikan nanti mahasiswa nggak paham. Sudah masuk sudah, boleh mahasiswa itu endi gitu. Akhirnya harus kata koreksi udah ini. Teman kata koreksi. Ternyata di kamar sebelahnya lagi. Loh, jadi ini luar biasa pengaruhnya karena ujian sendiri nggak bisa melihat kinerja dosen ya apa. Kalau modul kan gampang. Ya, nanti posisinya yang harusnya ya. Jadi posisinya nanti yang jelas kita minta akses di LMS. Cuma kemarin pertimbangannya begini Bu. Jadi kita kemarin tetap acuan utamanya di sistem. Karena LMS kan belum optimal. Yeah. Kalau dioptimalkan kan servernya yang down katanya gitu. Nah, LMS kemarin itu hanya sebagai awal aja ya, artinya awal. Tapi kemarin kita diskusi sama LP3 itu nanti kedepannya kita minta akses untuk prodinya sendiri, artinya masing-masing prodi. Sister, artinya kan tahu semua. Bisa buka. Bisa buka. Ini kebetulan LP3 sebetulnya cuma ada rapat sebelah. Ini saya juga nanti sebentar lagi ke sebelah juga. Nah itu Bu, nanti kedepannya semuanya memang ini kan LMS ini kalau nggak salah masih beli server, beli server dari kampus, jadi berproses. Nanti ketika sudah ditetapkan LMS tetap, jadi nanti kalau itu kan materi perkuliahannya ya di LMS itu ya materinya ada enggak? Kalau di sister kan nggak bisa diketahui ada materinya apa tidak. Yang jelas BAP-nya, tetapi sister harus terisi karena terkait dengan pelaporan PDIP. LMS nanti pada akhirnya juga akan sebagai paparan dari pembelajaran dari Dikti juga. Dan acuan rekap ini. Iya. Jadi ini bulan Agustus, Desember. Desember. Kilingnya 17 Agustus. Desember itu bulan laporan. Jadi saya ingin LPM sama SPMI ini kerjasama untuk membuat laporan di akhir tahun ini. Jadi tahun ini mau saya mulai membuat laporan tahunan. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya belum ada laporan tahunan itu. Tahun ini saya buat laporan tahunan di Desember ini. Kemarin keuangan sebagai audit, akuntan publik. Ini LPM melaporkan terkait dengan Orang kinerja kendali mutu ya. Di LPM nanti SPMI terkait dengan manajemennya, dan itu tolong disatukan di laporan sebelum Agustus ini ke Agustus mana? Desember. Sebelum Desember ini berakhir, tadi sudah saya infokan juga ke Gubernur bagian SDM untuk menyelenggarakan pertemuan laporan tahunan. Jadi ini laporan tahunan sebelum Desember ini berakhir, entah kapan, kalau nanti tanggalnya disepakati, sehingga rapat apapun sekarang ini, pertemuan-pertemuan sekarang ini mengarah pembuatan laporan itu. Nah dari laporan tahunan ini nanti
saya akan membuat program kerja di tahun yang akan datang, ya, di tahun yang akan datang. Di laporan ini tadi ya, SDM menyelenggarakan laporan akhir tahunan, LPM membuat laporan terkait dengan kinerja pendidikan dan pengabdian, manajemennya SPI, ya, sistem penjamin itu internal, Pak Wiwin itu Satuan Pengawas Internal, dan itu di cross check ya, dengan Renstra dan Renov. Jadi kita kemarin sudah membuat Renstra dan Renov. Dari Renstra dan Renov yang kita rencanakan di periode ini dan tahun ini, di centang tahun yang ini sudah selesai, yang belum apa intinya itu. Nah, makanya saya setiap kali ya, pekerjaan atau kegiatan saya minta dokumen soft dan hard. Jadi kalau soft saja itu nanti kartu flash di sopo, di hilang, barang hilang kabeh. Ada hardnya. Ya, contoh ya, yang paling krusial itu contoh seperti statuta aja. Statuta sampai ganti. Sudah deal ini, barangnya mana? Flash disk yang lama dikasihkan saya. Kan berubah ini. Jadi terus muter ya terkait dengan itu. Makanya saya kenapa minta hard itu karena itu dikunci. Jadi hard itu mengunci. Soft itu nggak tahu ini membuatnya kapan, mau perbaikan satu. Kemarin aja satu, dua, terus fix satu dikasihkan saya. Nggak mari-mari Pak Eko ya, nggak kompeten. Sangat kompeten Pak. Lah yang diberikan fix satu, padahal sudah dilakukan fix luasa. Itu terus di cross check, nanti disediakan. Saya nanti ya file itu ngumpul direktorat di Batara itu ya, ngumpul di sana, nanti saya membuat laporan. Inilah hasil kinerja seluruh lembaga dan biro, dekanat, prodi, unit sampai apa. Nanti kelihatan unit mana yang tidak jalan, karena tidak punya capaian. Apakah semuanya itu saya yang buat? Semua. Kalau saya ini begini, sebagai avalis penjamin akhir, misal Pak Denny nggak jalan, ya teman saya yang harus jalan. Nanti Pak Denny tak kalau ya ekstrimnya itu, gak jelas-jelas. Saya avalis terakhir, saya siapapun pasti menjadi begitu. Kamu kerjanya apa? Kok nggak kerja? Kenapa? Berarti ini kudu balik nang aku berarti kan. Ya saya pasti menjadi rekanan yang bisa bekerja di situ. Pasti saya melihat. Dan orangnya pasti ini. Pasti ketemu Bu Nino lagi. Masih aku lorati Bu ini, ketemu mana? Oh iya. Karena di sini gitu. Kalau sudah tidak sini Pak Eko ya ketemu Pak Eko ya sudah dapat nembak sudah selesai lewat yang gitu aja. Tapi kalau di sini musim bulat, ya. Nah intinya begitu ini yang nyelatnya juga. Jadi sebelum Desember berakhir semuanya laporan, iya Pak Wahid gitu kan. Kalau tahun ini LSP itu sudah saya laporkan kemarin. Iya. Saya minta PDF dikasih link lagi. Ya saya WA lagi PDF Pak. Lo itu PDF? Iya tahu PDF Pak. Saya linknya, link PDF di dalam link. Linknya di dalam PDF. PDF itu kan sudah keluar, dus PDF gitu kan. Kalau sudah begitu orangnya komentar lagi. Ya. Jadi itu sepele, jadi 10 gitu ya. Kenapa? Kalau masuk link itu nanti kalau masuk linknya tidak bisa. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk link itu. Kalau PDF siapapun bisa pegang. Nah, saya ini ketemu sama orang penting yang membantu. Ketika minta PDF, ya udah dikasih PDF. Itu contoh kecilnya. Antara JPG, PDF itu naik iso itu ya pusing loh. PDF.
Tapi kok Wahid cerdas. Susah dibaca kok saya zip. Wah. Engko nek ngene HP nek ana zip yo kan iso. Lengkap lah gitu ya. Saya kira itu nggak lama-lama. Ya, intinya sekarang biar nuansanya sama. Jadi tadi aku sudah saya kulik apa? Ini LPM sama SPI kalian saling nggak tahu kan? Nggak bisa kerja sama. Ya kan enggak. Karena sama-sama fungsi pengawasan. Kayak ini gitu. Gue ini yang mencari apa? Pertara sama mana pikir mana. Jadi begitu. Orang punya mohon maaf selamat. Ya, jadi yang disampaikan tadi berarti makanya tadi yang disampaikan ulama seperti disampaikan Pak Rektor tadi bahwa laporan harus dituntaskan juga kalau sebagai pelaporan nanti di kinerja JBN. Terus selanjutnya nanti kalau bisa nanti saya kirim per hari ini terkait performa nanti tinggal mungkin. Jadi harapan saya berapa hari kira-kira? Ini hari apa? Hari ini sekali. Sabtu ya, paling lambat dikumpulkan Sabtu. Saya sebetulnya itu cuma apa ya? Nambahin orang studi. Sebetulnya Pak Denny yang bagus bukan itu laporan kinerja, pedoman yang buat tadi, pedoman sistem jaminan mutu internal prodi sama fakultas harus dibuat. Ya. Kapannya harus dibuat itu bersama sistem jaminan mutu internal untuk MBKM. Itu juga ada baiknya. Tapi itu tinggal copy paste tinggal apa ya? Pokoknya sedikit aja. nambah sidik-sidik. Itu sudah sebetulnya saya sudah posisikan nanti kalau dikritik itu tidak terlalu sulit gitu loh. Sebetulnya sudah sana. Terus tapi isinya nggak boleh kan Pak ya? Gimana? Isinya kan nggak boleh dirubah-rubah kecuali ditambahin. Iya ditambahin nggak masalah. Karena kan isinya itu sudah saya berikan dari Standar. pedomannya langsung panduannya. Gimana Bu? Ya, disepakati malam Pak waktunya takutnya Untuk laporan yang sing pedoman. takut yang keberatan nggak bisa sampai Yang pedoman Sabtu ya? Karena apa? Insya Allah enggak sulit. Saya berpikirnya gini, bahwa itu tinggal itu nanti itu juga sebagai pelaporan kinerja Bapak Ibu sekalian. Itu sudah bagian yang tadi Pak Boy tadi. Iya, hari ini tinggal bahasa kita ya seperti itu. Nah itu terus apa lagi yang diminta Bapak yang belum terpenuhi tadi ya, laporan-laporan itu ya. Apa itu? Laporan Yang belum. Nah nanti akan dibandel sama Bu Ama di ini karena nanti kalian itu juga. Iya, misalnya hak cuma. BPT dengan sebenarnya sudah sekian kan ini. Saya pikir berbasis digital, tapi ternyata minta hak juga. Iya, digitalnya karena Pak Rektor itu memang minta kemudian di apa berdoa kopinya. Tidak masalah sih. Jadi kan sebetulnya memang ada dua dokumen yang harus dipenuhi memang by file sama by hard. Barangkali Bapak Ibu ada masukan. Monggo Pak Januar. Pak Eko. Terima kasih. Sebenarnya saya terkendalanya itu untuk ini apa? Pelaporan kinerja dosen, terutama yang di sistem. Nah, di sistem itu kalau saya lihat dari ini surat tugas itu dosen yang harusnya mengajar mata kuliah, ya. Cuman saya kadang di sistem itu cuma bisa melihat itu cuma ada 2 atau 3. Berarti sisanya itu nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Atau memang nggak ada. Biasa tahu. Nah itu kesalahannya di mana di sistemnya? Tapi di apa? Di database-nya dosen yang ngajar itu kayak surat tugasnya kan sudah nanya ke kaprodinya artinya ada gitu. Ada. Cuman di sistem saya cuma ditemukan 3 dari. Ya itu masalahnya di situ. Kalau saya mau atau memang belum isi ya? Enggak, saya ngisi. Cuma saya akhirnya yang saya lakukan cuma 3 mata kuliah ini aja.
saya punya pengalaman seperti itu. Akhirnya itu sudah saya ajukan, itu sebenarnya kejadian itu sudah tahun yang lalu. Sudah saya sampaikan, cuman kok nggak ada perubahan. Oh gitu. Ke Jadi BAK atau BAK atau ke LPM? Saya sudah ajukan ke BBM, sudah ke ke yang BAA. ngurusi sistem Sistem. itu sudah, Oh. tapi nggak ada ininya. Iya udah nanti. pengalaman saya gini Pak, sama seperti itu. Mata kuliah itu harusnya 7, yang keluar hanya 4. Yang 3 kemana? Nah, saya urus ya hampir 2 bulan. Lalu baru ada penyelesaian, yaitu pertama ke Kaprodi dulu, Iya, ke Kaprodi. yang kedua ke TU. Nanti TU itu melacak ke bagian BAK, BAA ya. Nah setelah itu TU yang mengeksekusi, dimasukkan data itu, bleng. Gitu. Bisa diurus seperti itu Pak Januar. Jadi ditunggoi Pak, jadi tinggal, Iya, harus. ditungguin. Ya nanti Pengalaman ada saya gitu. koordinatornya dari masing-masing untuk menindaklanjuti yang tadi. Jadi gini, maksud saya UJM kan sudah, kalau UJM itu kan sudah melaporkan, artinya kalau ada data yang nggak valid dengan yang aslinya, mohon segera dikoordinasikan dan segera ditindaklanjuti Pak. Karena nanti dikira nanti kalau nggak ditindaklanjuti, Kita coba kalau biasa udah konfirmasi. nanti UAMA itu buat laporan. Harusnya dosen yang bersangkutan Pak. Ya, akhirnya saya tanya ke dosennya. Gimana dosennya bagaimana Pak? Kenapa? Dosennya gimana? Dosen kata Dosennya ngisi. yang 3 tadi. Oh, biasanya bisa lihat. Berarti kamarnya yang input tulisannya Pak. Jadi Pak, saya masuk ya. Jadi alurnya kan gini. Ketika kalau di Kaprodi dan ketika Kaprodi dekan fakultas itu memberikan rekap sebarannya semua ke LPM, kan sama RPM itu dikompilasi, kemudian disampaikan ke PSDM. Kelebihan SKS-nya itu yang men-setting PSDM dan LPM. Jadi setelah itu kita sosialisasi ke fakultas lagi, nanti yang menambahkan kelasnya itu Kaprodi. Kaprodi, betul. Mungkin dalam pelaksanaannya tidak dimasukkan oleh Kaprodi, mungkin ya. Kalau dari alurnya tadi sudah sesuai Pak. Kelebihan kita menambahkan, misalkan kalau saya ya struktural maksimal harus 14, Pak ini harus 12 atau 10. Itu ternyata ada 20 SKS, 7 mata kuliah yang ada hanya 4, yang 3 kemana. Nah, ternyata itu sudah ditambahkan, tapi dikonfirmasi ke fakultas prodi, mungkin kelasnya belum dibuat lagi oleh Kaprodinya gitu Pak. Makanya tadi Pak Eko memang harus ditunggui dari Kaprodi terus ke TU, terus diteruskan ke BAA. Bisa akses. Ada. Jadi kalau ada 6 ya 6, dosennya sendiri loh ya. Maksudnya LPM-nya, UJM-nya nggak bisa Nggak bisa akses. Oh, izin akses baru belum. Itu kan bagian. Kalau Berarti aku ya. kalau apa? Jadi fresh Pak, mungkin Pak ya. Jadi fresh ya. Wah, kalau hari ini. Oh ya, nanti kalau ada kendala bisa itu Pak, bisa diskusi Pak. Iya. Pak Denny, saya ada pemikiran gini Pak. Di ruang LPM, SPMI ya, di ruangnya sampean itu, kasih ono 2 meja Pak, 2 kursi. Bek menowo kita itu mau mengerjakan sesuatu di situ. Ada kursi, ada meja Pak, ada meja kursi Pak. Situ aja. Sambil kita tanya Pak iki opo gitu loh. Jadi Sudah ada enak. Pak, meja kursinya sudah ada Pak. Sofa ini Pak. Kenapa? Sofa ada Pak. Sofa ini. Oh sudah ada sofa. Sudah. Soalnya kan pindah kemarin kan ruangannya kecil. Ya, agak besar Pak sekarang. Agak besar. Saya belum tahu sana. Besarnya sih berapa saya nggak tahu. Oh ya, agak besar. sama kopi. Iya. Ya. Pasti ada kopinya Pak. Yang kedua Pak, berkait dengan LMS tadi, itu saya mengusulkan kalau bisa ada semacam penataran lagi, pencerahan lagi lah. Karena apa? Kita semua belum familiar dengan LMS itu. Ya, nanti saya rekomendasikan. Jadi Akan saya sampaikan nanti Pak. perlu Ya. baik untuk dosen maupun untuk TU. Ya. Jadi memang sedikit tambahin Pak. Iya. Yang saya Keluar dari jalurnya dulu ya. Ya sedikit. Iya. Yang saya ketahui memang untuk program LPM di semester kemarin memang relatif trial. Ya. Untuk
coba yang mana sebenarnya difungsikan untuk prodi psikologi sama prodi apa yang dapat beasiswa bantuan hibah itu, sehingga untuk berpengenalan itu salah satunya adalah untuk pelatihan. Dan mungkin dan saat ini masih proses masalah ini untuk pengetikan terkait dengan program LMS tersebut. Begitu. Terima kasih. Sudah ada. Masih proses. Proses penambahan Pak, bukan pengadaan. Penambahan. Kadang-kadang bisa nyantol Pak. Iya. Dari yang ada dikembangkan menjadi lebih berada. Dan beragam. Ya, saya kira itu ya. Jadi tadi sebetulnya ada hambatan dan kendala karena sudah ada pengarahan dari Pak Rektor. Yang jelas ada pekerjaan. Itu yang harus kita selesaikan. Kita tuntaskan, 2 pedoman itu harus selesai. Rebu ketemu Rebu ya. Pak Rektor minta sebelum akhir Desember tanggal berapa Pak? Kalau sekarang tanggal 15 Pak, tambah 7, 21. Monggo kalau mau Rabu kita sepakati, cuma gini ya Bapak itu kalau Rabu gitu. Sebelumnya nggak apa-apa. Tapi kalau Rabu mundur lagi sampai Rabu lagi kita yang pusing gitu. Rabu baru mulai. Iya Rabu ya masalah lagi itu. Nah ini yang saya informasikan tinggal itu aja. Nggak usah khawatir. Saya nggak akan menambah beban Bapak sudah banyak, beban saya sudah terlalu banyak. Jadi sama-sama bagaimana ini. Sekarang pusing semua Pak. Ya. Kan hidup juga terus semakin Itu ya nanti. Curhat nanti Bu. Gak usah didudukkan di sini sama-sama. Ya. Kalau covernya nanti disesuaikan aja Bu ya. Yang bagusnya bagaimana seperti itu. Saya ingin tahu kreasi dari masing-masing. Biar nanti ada dokumen pembeda gitu. Ya. Gitu. Saya kira cukup. Siap. Untuk hari ini terkait masalah-masalah yang ada tertampung. Kita berharap kita bisa mengerjakan sesuai yang diarahkan Pak Rektor. Jadi nanti ada. Dan sebetulnya kemarin itu sudah kita posisikan kinerja tahunan, laporan kinerja tahunan, tapi sekarang meningkat statusnya menjadi laporan nanti untuk rapat tahunan. Makanya terus tadi saya bilang itu kita pertahankan yang warna hijau itu. Tahun depan kita tingkatkan lagi. Nanti kita pertahankan lagi terkait di Reka sama MNS. Cukup ya Bu ini. Kalau tidak ada ruang, saya akhiri sekian. Kita sepakati hari Rabu ya. Rabu depan. ayam. Ya, sebelum hari Rabu nggak masalah. Silakan masuk ke bawah 2 pedoman. Ya. Sekian. Saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Pak Dendi. Sudah.